Atuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, hidayah, inayah yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan semua itu menjadikan kita untuk terus menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Kitab ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa aimatil hadithi wal mufassirin, khususan ila ruhi muallifi hadal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi bid-dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu sudah sampai pada tahap di mana Al-Quran menceritakan mengenai pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala di Tur Sinah, di mana pada saat itulah Allah menurunkan kepada Nabi Musa berupa kitab Taurat. Setelah Nabi Musa melakukan riyadhah selama 40 hari, maka janji Allah itu terjadi, yaitu Nabi Musa kemudian diajak dialog oleh Allah, lalu kemudian diberikan kitab suci yang atau diberikan wahyu berupa kitab Taurat. Nah, apa kemudian yang dimaksud dengan wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa itu dijelaskan di dalam ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in maw'izatan wa tafsilan likulli syai'. Fakhudhha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Wa katabna, dan kami telah
mewajibkan lahu kepada Nabi Musa fil alwahi di lembaran-lembaran kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu turun utuh sekaligus ya, berupa lembaran-lembaran yang sudah ada tulisan-tulisannya. Inilah yang membedakan antara kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Menurut para ulama ahli ulumul Quran, mereka mengatakan hanya kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Turunnya itu nyicil. Setiap ada persoalan yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi, maka Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kitab Taurat ini langsung oleh Allah diturunkan kepada Nabi Musa. Maka disebutin wa katabna lahu fil alwah. Kami menentukan kewajiban-kewajiban kepada Nabi Musa. Kewajiban-kewajiban itu tertulis di dalam alwah. Alwah itu jamak dari lauh, berupa lembaran-lembaran. Ai wa katabna li Musa fi alwahit Taurati. Maksudnya kami mewajibkan kepada Musa apa yang ada di dalam lembaran-lembaran kitab Taurat. Tentang apa? Min kulli syai'in, tentang segala sesuatu. Apa saja sudah ada di dalam kitab Taurat. Segala sesuatu yang dimaksud apa? Yang yahtaju ilaihi Musa wa qaumuhu, yang dibutuhkan oleh Nabi Musa dan kaumnya. Jadi kitab Taurat itu isinya sudah lengkap bagi Nabi Musa dan kaumnya Nabi Musa. Dalam hal apa petunjuk atau apa yang ditentukan di Al-Wahid Taurat itu tadi, fi dinihim, tentang urusan agama mereka. Seperti apa? Minal halali, seperti pembicaraan mengenai mana yang halal, wal harami, dan mana yang haram, wal mahasini, dan tentang mana perkara-perkara yang baik, wal qabaihi, dan mana perkara-perkara yang buruk. Untuk apa semuanya itu? Mau'idhatan, sebagai pelajaran, nasihat, wa tafsilan, dan perincian, likulli syai'in, terhadap segala sesuatu yang dijelaskan itu. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, begitu kitab Taurat itu turun kepada Nabi Musa, maka ada larangan, ada perintah, ada mana kebaikan yang harus dilakukan, mana keburukan yang harus ditinggalkan. Itu sudah lengkap semua. Turunnya itu langsung sekaligus. Nah, tadi sudah saya katakan perbedaannya dengan Quran. Quran ini turunnya itu secara bertahap. Nah, ini oleh para ulama dikatakan salah satu hikmah daripada Quran yang diturunkan bertahap, tidak sekaligus sebagaimana kitab Taurat, yaitu antara lain karena memang Allah kepingin memberikan ketentuan-ketentuan hukum kepada umat Islam itu secara tadriji, secara apa? Tadriji itu secara step by step yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jenengan kalau membaca Quran, Quran itu hukum itu ada yang berubah-ubah.
Lah ada orang yang tidak beriman kepada Quran itu akan mengatakan Quran ini mencela. Enggak begitu sebenarnya. Karena Quran itu memang diturunkan menurut kebutuhan kemaslahatan umat manusia. Dulu hukum itu pertama kali misalkan tentang ketentuan iddah. Perempuan itu dulu kalau ditinggal mati suaminya 1 tahun tidak boleh keluar rumah. Tapi kemudian pada akhirnya ketentuan itu diganti oleh Allah. Diganti dengan apa? Kalau perempuan ditinggal mati suaminya cukup iddahnya 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Cukup 4 bulan 10 hari. Artinya apa? Perubahan hukum itu adalah justru dalam rangka untuk memudahkan manusia. Dulu ada lagi ketentuan mengenai hukum khomer, turunnya hukum pengharaman arak atau pengharaman minuman keras itu oleh Al-Quran turunnya itu pelan-pelan. Tahu kalau masyarakat Arab itu penggemar minuman keras, maka yang pertama kali turun adalah ayat yang masih membolehkan, silahkanlah kalau mau diminum silahkan. Setelah itu tapi dijelaskan kemudian kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Di dalamnya minuman keras itu ada manfaat tapi juga ada madharat. Tapi masih boleh. Baru jadi dulu sahabat-sahabat itu awal-awal Islam itu minum ya. Lalu kemudian ada peristiwa ketika umat Islam itu sholat, itu ada yang mengatakan riwayatnya Sayyidina Ali jadi imam, ngimami bar mabuk ya, jadi bar nginum mabuk. Akhirnya apa? Ketika ngimami membaca surah Al-Kafirun itu keliru. Kelirunya itu fatal, bukan karena nggak hafal ya, tapi misalkan mestinya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, artinya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, tapi diganti menjadi a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kamu sembah. Kan kelirunya fatal ya kan. Wala ana abidum ma'abatum, ya tetap kemudian gantinya ana abidum ma'abatum, aku menyembah apa yang kamu sembah. Maka kemudian turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat ketika kamu mabuk. Artinya mabuk masih boleh tapi kalau tidak menjelang sholat. Jadi dulu sahabat itu awal-awal masih biasa nyantai pesta itu minumnya ya khomer itu kan. Tapi pada akhirnya kemudian turunlah ayat yang terakhir yang mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuh. Pada akhirnya ketentuan ketika umat Islam ini sudah kuat keimanannya, maka kemudian turun ketentuan khomer, judi, segala macam itu semuanya dikatakan rijsun min amalis syaiton ya. Termasuk perbuatan keji yang itu adalah perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuh, maka dari itu jauhilah semuanya itu. Nah, inilah yang membedakan antara apa yang turun dalam kitab Taurat dan apa yang turun dalam kitab Al-Quran. Quran hukum itu bertahap, setahap demi setahap. Oleh karena itu maka memang umat terdahulu itu bebannya itu cukup lumayan berat.
Karena begitu kitab Taurat turun, ketentuannya sudah lengkap, maka sudah tidak ada peluang lagi untuk orang itu melakukan kekeliruan-kekeliruan. Makanya kan kalau kita di dalam surat Al-Baqarah yang sering dibaca ketika tahlil maupun ketika sholat itu kan, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya kan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya kan? Quran mengatakan, ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami sesuatu yang memberatkan kami seperti yang pernah engkau bebankan kepada umat-umat terdahulu. Nah, umat terdahulu itu agak berat memang karena kitabnya turun sekaligus, ketentuannya berlaku bersama-sama. Jadi sudah, kalau Quran turun itu kan pelan-pelan, yang tadinya haram itu dikit-dikit diharamkan sedikit-sedikit secara bertahap. Tapi kitab Taurat dan kitab-kitab sebelum Al-Quran ketentuannya sudah turun secara bersama-sama. Nah, terus kemudian Quran menyatakan setelah diturunkannya Taurat, kemudian Nabi Musa diperintahkan fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Fakhudha ay faqulna i'mal bihadhil asya. Fakhudha, ambillah kitab Al-Wah itu, ambillah lembaran-lembaran itu. Maksudnya apa? Ai i'mal bihadhil asya, amalkanlah apa yang ada di lembaran-lembaran itu dengan apa? Biquwatin, dengan seluruh kekuatan, ya. Ai bijiddin, dengan sungguh-sungguh, waniyatin, dan dengan niat, shadiqatin, yang benar. Jadi Nabi Musa diperintahkan, pokoknya ini lembaran ini kamu pegangi benar-benar, untuk kamu pedomani, kamu amalkan dengan sesungguh-sungguhnya dan dengan niat yang sebenar-benarnya. Baru kemudian setelah diperintah Nabi Musa untuk mengamalkan, maka kemudian Nabi Musa diperintah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Wa'mur, dan perintahkanlah oleh kamu wahai Musa, qaumaka, kepada kaummu, ya'khudhu bi ahsaniha, agar kaummu itu mengamalkan apa yang terbaik dari kitab Taurat itu. Jadi ini para mufassir di dalam kitab-kitab tafsir yang lain menjelaskan begini. Ini ada sesuatu yang unik di dalam ayat ini. Uniknya apa? Yang pertama, khusus kepada Nabi Musa diperintahkan untuk fakhudha biquwwah, amalkan dengan seluruh kekuatan apa yang ada di lembaran-lembaran Taurat itu. Tapi kepada umatnya Allah hanya memerintahkan wa'mur qaumaka bi ya'khudhu bi ahsaniha. Kalau kamu wahai Musa sebagai nabi, amalkan seluruh isi kitab ini. Tetapi untuk umatnya dikatakan, kalau umatmu sudahlah, suruh milih yang pokok-pokok terbaik saja. Itulah kemudian kalau saya baca dalam tafsirnya Pak Quraisy Shihab, Pak Quraisy mengatakan yang terbaik pilihannya itu yang disebut oleh orang belakangan kemudian disebut sebagai the Ten Commandment, atau 10 perintah, inti 10 perintah yang ada dalam kitab Taurat. Saya coba lacak di di internet, isi Ten Commandment itu apa? Pokok-pokoknya mirip, ya sudah persis seperti ajaran Islam. Ten Commandment yang diberikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel, satu isinya harus menyembah Allah, sama dengan kita. 2, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun
sama Quran mengatakan wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Lalu ke yang ketiga, jangan membuat patung yang merupai apapun di bumi termasuk menyembahnya. Jadi dulu orang Yahudi sudah dilarang untuk membuat patung yang menyerupai apapun. Syariat kita juga begitu kan. Nabi Muhammad mengatakan orang yang membuat patung sesuatu yang bernyawa, maka besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawabkan, suruh menghidupkan. Makanya wong gawe patung jaran utuh. Makanya kalau orang dulu dibahas oleh para ulama, kalau buat patung itu mestinya yang tidak mungkin bisa hidup. Contohnya patung Ibnu Hajar, Ki Hajar Dewantara itu kan segini terus separuh tok. Itu para ulama membahas boleh kalau patungnya itu yang seandainya dia diberi nyawa itu tidak hidup. Tapi kalau patungnya utuh, ya, jaran sak utuh, nah itu sebagian ulama mengatakan haram untuk membuat patung yang seperti itu. Ini masih merujuk kepada apa yang disampaikan dalam Ten Commandment. Yang berikutnya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Saya kira sama ya, kalau di kita Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Jangan menyebut sifat-sifat, menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak cocok dengan eksistensi Tuhan. Makanya para ulama mengatakan orang dilarang membuat sifat Allah selain apa yang sudah dinyatakan oleh Allah dan Rasulullah. Jadi nyifati Allah itu ya pokoknya ya dengan 99 Asmaul Husna itu. Allah Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwir dan seterusnya itu. Kemudian yang kelima, kuduskanlah hari Sabtu. Tidak didemakkan ini, kuduskanlah hari Sabtu, 6 hari untuk bekerja dan hari Sabat untuk Tuhan. Ini perintah orang-orang sampai hari ini. Hari Sabtu itu oleh kuduskan, itu kudus itu asal kata dari qadasa, bahasa Arab artinya suci. Sucikanlah hari Sabtu untuk istirahat. Namanya kalau sekarang orang Yahudi nyebut hari Sabat. Hari Sabat itu prakteknya Pak, jam 4 sore hari Jumat sampai besok Sabtu sore orang Yahudi itu tidak boleh melakukan apa-apa. Saya pernah di Israel itu, di Yerusalem pas hari Sabat itu. Jadi Jumat sore jam 3 itu sudah ada bunyi lonceng di sinagog yang terbesar, teng teng teng, itu tanda memulai Sabat. Sabat itu orang nggak boleh melakukan apa-apa. Masak ndak boleh, menyalakan lampu ndak boleh. Nah terus kalau Jumat pagi mereka masak banyak karena untuk dimakan semalam dan sekesok. Sekesok itu semalam dan besok harinya itu kan. Lampu di rumah hanya boleh dinyalakan kalau sebelum mulai Sabat. Jadi jam 3 itu kalau kepingin rumahnya terang ya dinyalakan sebelum ada lonceng itu. Kalau sudah ada lonceng terlambat ya petengan. Begitu ya do taat ya. Luar biasa. Lalu kemudian hormatilah ayah dan ibumu. Saya kira sama, wabil walidaini ihsana. Jangan membunuh. Saya kira sama ini ya, wala taqtulu. Dalam Al-Qur'an banyak sekali wala taqtulu. Jangan mencuri, ya, saya kira sama. Yang ke-9, jangan mengangkat saksi dusta tentang sesamamu. Saya kira dalam dunia peradilan Islam juga sama, ya, mengangkat saksi dusta juga tidak boleh. Dan yang terakhir ini, jangan mengingini rumah sesamamu.
Omahe wong liya ya aja dimiliki. Jangan mengingini istrinya atau lelaki dan perempuannya. Artinya itu ojo meri bojone wong liya. Niku ya kan podo kan amale ndak boleh kok. Yahudi dari dulu ndak boleh ya mengingini istri atau lelaki, berarti larangan selingkuh itu dari dulu. Itu pokok-pokoknya hanya 10 itu. Nah, orang pengikutnya Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah hanya wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Diambil yang baik-baik ya, yang pokok-pokok saja. Ya. At-Taurati maksudnya dari kitab Taurat yang terbaik ya'malu bimuhkamiha wa yu'minu bimutasyabihiha. Orang Yahudi diwajibkan untuk beriman kepada ayat-ayat yang muhkam. Yang muhkam itu artinya gampangannya yang mudah dipahami tanpa harus orang melakukan takwil. Kalau yang mutasyabih itu ayat-ayat yang sulit dipahami kecuali ketika orang harus melakukan takwil. Contohnya kalau dalam Al-Qur'an surah ayat mutasyabihat itu tsummastawa 'alal arsy, maka Allah bersemayam di aras. Itu jangan dipahami bahwa berarti Allah itu punya singgasana koyok raja. Ndak, yaitu wallahu alam bisawab maknanya ya. Tetapi yang paling penting adalah kita cukup beriman saja bahwa Allah itu punya aras ya, dzul arsil azim. Kemudian wa qala ba'duhum al-hasan yadkhulu tahtahu al-wajib wal mandub wal mubah. Ada juga ulama yang mengatakan kalau yang hasan, yang baik itu masuk di dalamnya adalah urusan perkara yang wajib, yang sunnah dan yang mubah. Tapi kalau ahsan ya ya'khudhu bi ahsaniha, yang terbaik, wa ahsanu hadhihi tsalatsah al wajibat wal mandubat. Artinya orang-orang Yahudi hanya diperintahkan yang wajib-wajib dan yang sunnah saja, yang mubah-mubah boleh kemudian ditinggalkan. Saurikum daral fasiqin, saurikum maka aku akan memperlihatkan kepadamu darul fasikina, rumahnya orang-orang fasik. Maksudnya apa? Aisa udkhilukum asyama bitariqil irathi wa urikum manazilal kafirin alladzina kanu mutawattinina fiha minal jababirati wal amalikati lita'tabiru biha fala tafsuku mithla fiskihim wa quri'a sa'urithkum bisa'il muthallasah. Maksud dari ayat sa'urikum darul fasikin itu begini. Tadi kan orang-orang Bani Israel diperintah amalno kitab sing tak turunno kepada Nabi Musa, meskipun hanya perintah-perintah yang inti-inti itu. Kalau kamu mengamalkan itu semua ya, maka janjinya Allah akan memperlihatkan kepada kamu satu negeri yang ditempati oleh orang-orang fasik. Maksudnya apa? Akan diberitahu di situ ada negerinya, negeri orang fasik. Nanti kamu kalau menjadi orang yang soleh, kamu akan memasuki kota itu dan akan menguasai kota itu. Makanya ini tadi diterangkan dalam qiraah yang lain itu bukan saurikum darul fasikin, tapi ada yang membaca sauriskum darul fasikin. Aku akan mewariskan negerinya orang-orang fasik itu kepada kamu sekalian, asal kamu mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janjinya Allah. Jadi
Bani Israel ini benar-benar dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada perintah itu upahnya itu ada di dunia ini. Artinya sebelum upah di akhirat, upah di dunia sudah dijanjikan. Setiap ada perintah, kalau kamu mengamalkan kitab Taurat, kamu nanti akan saya hadiahi negeri Syam. Yang Syam itu ya yang sekarang ini daerah Palestina, atau yang disebut Israel, yang direbut Israel sekarang itu semuanya adalah Syam. Makanya orang Yahudi itu, umatnya Nabi Musa itu dulu menganggap, orang Yahudi sampai sekarang menganggap tanah daratan Palestina itu, ya, yang kita kenal sebagai negara resmi Palestina itu oleh orang Yahudi itu dianggap sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka, sehingga mereka itu merampas tanahnya orang Palestina dengan tidak merasa bersalah. Karena apa? Iki tanah yang dijanjikan pangeran kepada kita kok, orang-orang Yahudi kok. Ya kan? Makanya kan petanya Palestina itu dari mulai tahun 46 ya sampai sekarang itu berkurangnya banyak sekali. Karena apa? Digerus terus oleh orang-orang Yahudi. Karena menurut pandangan orang Yahudi, tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan Allah, ya, yang akan diberikan kepada Bani Israel. Padahal janjinya Allah itu jelas, kalau dia mengamalkan kitab-kitab isi dari kitab Taurat, Allah akan memberikan itu. Dulu di dalam surat Al-Baqarah sudah pernah dibahas, ya kan, ketika ini kan kaitannya setelah Bani Israel selamat dari Fir'aun, lalu kemudian Nabi Musa datang ke Tur Sina diberikan Taurat, ya kan. Pada saat itu sebenarnya ada kisah yang terputus kemarin, di mana ketika Nabi Musa itu ikut ketika dapat kitab Taurat, umatnya kan diserahkan kepada saudaranya yang namanya Harun. Lah, ketika Nabi Musa riyadhah 40 hari itu, ada peristiwa di mana orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Musa itu pada membelot. Membelotnya kenapa? Karena dulu ada Musa yang lain, namanya Musa Samiri, ya, namanya Musa Samiri. Jadi ketika Nabi Musa uzlah, umatnya diserahkan kepada Nabi Harun. Lah ketika dipasrahkan kepada Nabi Harun, ini muncullah orang yang namanya Musa Samiri. Lah Musa Samiri itu Pak punya kelebihan, dia itu bisa tahu, bisa mengambil, kalau malaikat Jibril turun ke bumi, dia bisa mengambil bekas telapak kakinya ketika Jibril menyerupai manusia, bekas telapaknya itu bisa dia tahu, ini bekasnya Jibril, bisa diambil. Untuk apa? Nanti didongani itu bisa untuk nguripno patung. Yo sektine Musa Samiri itu. Mungkin jenengan kok bisa Pak dia tahu? Sebab dia dari kecil itu sing ngrumati malaikat Jibril. Enggak tahu riwayatnya dia itu apa dibuang oleh orang tuanya. Sing ngrumati dari kecil itu malaikat Jibril, maka dia tahu persis kalau tapi dadine kufur. Jadi aneh, ada dua Musa. Musa sing nabi iku waktu kecil sing ngrumat Fir'aun tapi dadi nabi. Musa Samiri awet cilik sing ngrumat malaikat Jibril tapi kafir malah. Wah, itu Musa Samiri nggawe patung dari emas, ya toh, patung sapi dari emas, lalu dia bubui dengan debu bekasnya teracake malaikat Jibril itu, terus mbuh dibacakan itu bisa hidup. Orang itu pada wah, akhirnya justru pedet emas itu yang disembah oleh kaumnya Nabi Musa yang tadinya sudah beriman itu. Ya, Masya Allah, begitulah kelakuannya orang-orang Yahudi. Ya,
Ya, saya kira itu merupakan isyarah ya. Sekarang ini orang yang lebih tertarik dengan itu tadi, besi yang hidup, di dalamnya hidup ya televisi. Ini hidup, ini seperti pedetnya Musa Samiri zaman dulu kan, mengalahkan apa saja. Disuruh oleh Nabi Harun, iki waktune nyembah Allah, ya weanan terus. Oh, jadi ini apa namanya, simbol Musa Samiri zaman kini ya, Musa Samiri zaman kini, masya Allah. Nah, ketika Allah menurunkan Taurat, saya kira Allah Maha Suci, Maha mengetahui kelakuannya Bani Israel itu, nek suruh mengamalkan kitab Taurat semuanya menolak. Maka pantas kalau Allah katakan apa namanya, wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, cukup kaummu Musa ambilkan yang pokok-pokok saja. 10 commandment itu tadi, 10 apa perintah utama yang diberikan oleh Allah. Itu saja kalau mereka mau mengamalkan, mereka akan diwariskan oleh Allah, akan diberi warisan tanah Syam yang begitu luas, yang pada saat itu sedang ditinggali oleh orang-orang zalim ya. Lah, suku Kan'an namanya, yang digambarkan dalam tafsir ini juga ketika membahas tafsir Al-Baqarah dulu. Orang yang berada di kampung itu adalah Amalikoh, orangnya badannya gede-gede. Maka disitulah kemudian ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah, masuklah kamu ke kota itu, perangi orang-orang kafir itu. Wong Bani Israel begitu lihat musuhnya gede-gede, ngomong karena Musa, sampean kan nabi. Lah terus sampean wis sing ngadepi dhewe, sing penting kan sampean dhewe menang, aku lapo kok melu-melu. Kelakuane Nabi Musa. Jadi umat Bani Israel ketika diajak berjuang itu, yaitu ngandalno, kalau kamu pancen nabi, kamu bisa menghadapi sendiri, minta bantuan sama pangeranmu. Lalu aku tak lungguh-lungguh ning kene engko wis urusane selesai, nah saya baru masuk. Niku kelakuane Bani Israel yang sangat luar biasa ngeyel kepada Nabi Musa. Ya, ini beda dengan sahabat-sahabatnya sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diajak perang Tabuk, perang yang sangat berat itu, semua sahabat ketika ditawari, siapa yang mau ikut saya berjuang, sahabat Nabi semua mengatakan, kami tidak akan mengatakan apa yang dulu pernah dikatakan oleh sahabatnya Nabi Musa, yaitu keluarlah engkau keluarlah engkau untuk berperang, aku akan duduk-duduk di sini. Tidak, wahai Rasulullah, tapi kita akan keluar bersama-sama untuk berjuang melawan orang-orang kafir itu. Nah, itu antara lain beberapa potongan kisah yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan peristiwa, berkait dengan apa yang dialami oleh Nabi Musa dan umatnya, yaitu Bani Israel. Saya kira banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang kami ceritakan tadi. Mudah-mudahan ini semakin membuat kekuatan keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Kepada Quran kita juga diperintah oleh Allah seperti ini ya. Khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun apa tuflihun ya. Iku. Khudhu ma atainakum biquwwah. Allah juga memerintahkan kita untuk apa? Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah, berarti amalkanlah apa yang telah aku berikan kepadamu biquwatin, dengan sekuat tenaga. Artinya kita mengamalkan ajaran agama itu semaksimal kemampuan kita. Kalau kita sudah tidak mampu, maka akan berlakulah rukhsah gitu loh. Salat itu kita lakukan semampu kita. Kalau kita di perjalanan, kalau kita repot, maka Allah memberikan rukhsah, boleh dijamak. Tidak hanya jamak saja, kok di perjalanan agak repot, boleh mengkosor, kan luar biasa.
Ya, tapi prinsipnya pada saat yang normal kita harus melakukan agama ini dengan sekuat tenaga. Maka Allah katakan ittaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah Allah mastata'tum, semaksimal kemampuan kamu, ya. Bukan sakarpe, maksudnya orang sering keliru mengatakan mastata'tum, alah aku mampu ngene kok. Bukan, tapi kita upayakan maksimal dulu, baru kalau tidak mampu berlakulah apa yang menjadi rukhsah, yang menjadi keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Baiklah, kalau tidak ada, mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.